Hey guys, kembali lagi bersama gua Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri mapping forex. Di video kali ini gua akan melakukan multi time frame di forex ya. Pairnya apa nanti gua akan cari tahu. Dan kemungkinan adalah di pair yang depannya itu euro, karena saya lihat bahwa euro ini mau meningkat gitu ya. Perlu anda ketahui bahwa video ini bukan merupakan sebuah signal trading, karena ini adalah merupakan bagaimana dasar pemikiran step by step ya. Gua akan melakukan dari multi time frame, dari monthly chart, lalu turun ke weekly, lalu turun ke daily. Kita akan melihat ketiga time frame tersebut untuk mencari sebuah direction dari market. Kalau ketemu directionnya apa, lalu kita akan tunggu di H4 untuk mencari entry berdasarkan pattern tertentu. Bagi anda yang pemula dan ingin mencoba belajar forex, silahkan, saya ada playlist lengkap ya, penuh untuk belajar forex dari dasar hingga ke tingkat yang cukup advance. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini untuk anda bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Dan sebentar lagi kita akan mulai masuk ke grafik. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik ya, ke chart. Dan sebelum kita mulai, saya selalu ingin menjelaskan bahwa sangat penting untuk kita melakukan yang namanya multi time frame analysis, karena itulah dasar kita dari awal untuk mendapatkan direction dari market. Kita gunakan weekly dan daily ya, boleh anda gunakan monthly chart juga karena itu lebih besar lagi. Dan dari situ kita ketemu direction. Kalau ketemu ya, kalau nggak ketemu ya jangan trading gitu ya, kita akan cari yang ada directionnya. Nah, bagaimana stepnya? Saya pernah bikin video mengenai ini ya, yaitu 4 langkah mudah untuk anda bisa melakukan multi time frame. Saya taruh linknya di atas sini. Oke, sekarang kita akan mulai masuk, dan pair yang saya ambil adalah di Euro Kanada atau EURCAD ya. Yang pertama kita harus melihat dari time frame yang besar terlebih dahulu. Boleh anda mulai dari monthly kalau anda mau ya. Biasanya saya hanya mulai dari weekly chart saja. Nah, kita lihat di monthly ini ada apa ya. Kita lihat harga sekarang di mana, kalau ada trennya kemana ya, kita identifikasi terlebih dahulu, dan ada pattern apa di sini. Oke, nah dari sini yang saya lihat adalah di Euro Kanada monthly chart ini, saya melihat bahwa gerakannya itu dia sudah turun ya, lalu di sini naik, turun, lalu dia naik lagi seperti ini. Ini seperti W pattern ya, W pattern, dan sekarang harga sudah reject di area resistennya, lalu dia turun kembali. Seperti kita ketahui, kalau terjadi W pattern seperti ini, biasanya dia akan terkoreksi. Setelah itu, kalau koreksinya sudah selesai, maka dia bisa mencoba untuk naik. Syaratnya adalah di bawah sini paling tidak dia sudah ketemu sebuah support gitu ya, paling tidak itu ada 38,2% dari low ya ke high yang di sini. Kalau sudah ada 38,2%, maka ada kemungkinan bahwa dia bisa naik. So dari monthly chart perspektif, saya melihat bahwa Euro Kanada ini akan directionnya adalah ke atas. Bukan berarti kita langsung beli, tapi kita masukkan di dalam formula di otak kita bahwa saya mau mencari buy ya berdasarkan monthly chart. Lalu kita turun ke weekly ya, kita turun ke weekly. Nah oke, sekarang kita lihat di weekly chart ini ada apa ya. Jadi balik lagi kita lakukan prosesnya, yaitu identifikasi, baru kita melakukan prediksi. Jadi step awalnya selalu lakukanlah yang namanya identifikasi. Kita tahu bahwa di sini sebelumnya ini dia ada tren turun ya. Di sini ada trend line-nya, lalu terjadi breakout ke atas ya. Jadi ini bullish trend. Setelah terjadi breakout ke atas, dia ini breakoutnya dengan kuat ya, atau impulsif. Jadi ini adalah sebuah gerakan impulsif naik. Ini perlu kita catat. Lalu dia terjadi korektif ya. Jadi ada impulsnya ke atas, koreksinya ke bawah. Nah, pergerakan seperti ini kita ukur dengan Fibonacci retracement. Anda bisa ambil Fibonacci retracement. Simple saja, kita tarik dari low, swing low ke swing high ya. Swing low di sini kita tarik ke swing high, kita nyalakan internalnya. Ini belum saya munculkan. Kita mau nyalakan internalnya 38, 50, dan 61,8. itu adalah prioritasnya. Tentunya prioritasnya adalah di kisaran 50 dan 61,8. Kita mau lihat yang namanya rejection di situ. Ya, rejection ini adalah adanya sebuah ekor-ekor. Nah, dari candlestick pattern di weekly chart kita sudah melihat ada ekor 1 2 3, dia sempat naik meskipun ini turun lagi dan dia mulai naik kembali. So, ini impulse dan corrective wave, sehingga kalau kita bikin wave-nya seperti ini, naik, turun ya. Kalau Anda perhatikan ya video-video saya sebelumnya, saya selalu membuat sebuah zigzag. Kalau Anda sudah terbiasa membuat zigzag, maka tidak perlu terlalu detail lagi. Jadi kita tahu bahwa sini gerakannya sudah seperti ini ya, dia naik turun seperti ini, impuls korektif, dan ini ada peluang untuk naik ke atas. At least dia retest ke ekor-ekor yang di atas ini ya. Ingat, monthly dan weekly chart adalah hanya sebagai untuk direction saja, bukan berarti kita akan shoot
all the way to target ke atas, kita akan turunkan lagi ke time frame daily. Jadi dari sini monthly dan weekly chartnya sudah cukup confirm bahwa directionnya ini jadi satu ya, yaitu ke arah atas. Saya akan turun ke daily chart. Nah, di sini sudah semakin jelas terlihat ya bahwa penurunannya di sini kita boleh bikin trend line. Anda boleh bikin wave, mau lebih detail boleh. Ya, di sini dia turun, di sini dia coba naik, dua candle ya kalau untuk daily chart, dua candle turun, dua candle naik. Nah, kita tahu bahwa di sini dia terjadi double bottom. Oke, dan kalau saya buka yang namanya indikator stokastik, double bottomnya di sini sudah ada divergence ya, divergence sudah dari sini. So, kembali lagi di sini di daily chart juga terlihat bahwa arahnya adalah ke atas. At least dia akan retest ke puncaknya di sana, atau dia akan retest kembali ke resisten berikutnya di atas sana. Nah, apakah kita boleh langsung trading di sini? Ini masuk jadi kita tadi sudah melakukan identifikasi dari higher time frame, dan kita bisa melakukan prediksi selanjutnya bahwa dia akan naiknya itu kemana. Lalu decision ya, tentukan untuk eksekusi. Apakah saya mau trading di kondisi saat ini? Nah, perlu Anda perhatikan bahwa di daily chart saat ini ada yang namanya supply area ya. Jadi Anda tahu di sini gerakan turun, di sini ada biru satu kali ya. Ini merupakan sebuah resisten atau supply area, di mana untuk naik biasanya dia butuh ininya dijebol ke atas terlebih dahulu. Saya ganti warnanya menjadi hitam ya. Oke, biasanya dia kalau mau naik ini harus di break dulu ke atas ya, lalu kita tunggu retest untuk kita ambil kita lihat bagaimana price action di kisaran tersebut setelah terjadi retest. Nah, karena belum tentu dia naik ya, meskipun semua directionnya naik, bisa saja di sini dia tertahan ya, sehingga dia didropkan terlebih dahulu untuk kembali menjadi triple bottom, baru di sini dia naik. Itu juga mungkin sekali terjadi. So, di sini Anda perlu ketahui bahwa di dalam trading itu kita bukan hanya prediktif ya, bukan hanya melakukan prediksi, tapi kita juga harus melakukan yang namanya reaktif ya di dalam eksekusi. Jadi kita prediktif dalam analisa dan kita reaktif dalam melakukan eksekusi. Oke, di VIP channel saya akan turunkan lagi time frame ke H4 untuk mencari sebuah entry, dan apakah entry yang kita lakukan itu pantas atau tidak untuk dilakukan. Oke, sekarang saya akan kasih lihat sedikit saja. Wah, di sini sudah jelas terlihat ya bahwa ini ada pattern, namanya adalah head and shoulder. So, head and shoulder seperti ini tergantung cara trader mentradingkannya. Kembali lagi Anda bisa trading break and retest. Jika break, tunggu retest, tunggu candlestick pattern di sana untuk entry buy. Oke, atau jika Anda trader yang cukup agresif, maka di sini tentunya kita bisa langsung mengambil posisi breakout ya, misalkan breakout buy untuk targeting ke atas sana. Kembali lagi ke eksekusi trader tersebut, style tradingnya seperti apa. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.